Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk utusan Allah, baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Hari ini sebagian kita berbahagia, namun ada sebagian lainnya yang bersedih. Siapakah orang-orang yang berbahagia? Orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk dapat menjaga puasanya di saat banyak yang tidak berpuasa. Berbahagia dengan karunia Allah Azza wa Jalla karena dia telah menghatamkan Al-Quran. Berbahagia karena dia bisa istiqamah salat tarawih tanpa putus. Berbahagia karena dia dapat menjaga lisan dan hati. Adapun yang bersedih, tapi kadangkala yang bersedih ini kelihatannya nggak sedih. Mereka yang tidak berpuasa, yang malahan dia menanti Idul Fitri. Dia menanti bagaimana Ramadan segera pergi. Karena dia merasa seperti setan yang dibelenggu selama bulan Ramadan. Dia di bulan Ramadan, tatkala pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, dia merasa setan yang dibelenggu. Karena tidak bebas mengikuti syahwatnya, tidak merdeka untuk memuaskan nafsunya. Dan kelak dia akan sadar. Tatkala ajal datang menjumpai dia. Dia akan mengatakan apa? Qala rabbi rji'un. Wahai Rabbku, kembalikan aku. Dia ingin kembali ke dunia. Kita tahu ada orang meninggalkan dunia. Dia ingin kembali ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima. Dia ingin beramal soleh. Dia ingin bersedekah dengan hartanya. Dia ingin berusaha untuk sholat, untuk berpuasa, beramal kebajikan. Tapi hanya angan-angan belaka yang tidak mungkin terwujudkan. Maka sebelum ucapan itu mampir kepada kita, kita masih dalam kehidupan. Kita belum meninggal dunia. Maka manfaatkan waktu yang ada. Ada tinggal 13 hari. Ya. Bahkan 13 hari ini hari-hari yang sangat spesial. Di situ ada satu malam yang kata Nabi SAW, man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang dihalangi dari Lailatul Qadar, nggak dapat tuh dia Lailatul Qadar, maka dia termasuk orang yang terhalang dari kebaikan. Orang yang dapat Lailatul Qadar tuh pantas dicela sama keluarganya. Seperti orang yang resign dari pekerjaan dengan gaji yang begitu besarnya, pekerjaannya halal, nyaman, terus dia resign. Seperti orang yang punya perusahaan besar, lalu perusahaannya dia tutup. Pada saat rame-ramenya, dia punya toko, orang belanja, semuanya dia tutup. Orang akan mencela dia. Kok gimana sih? Kemana akal? Ada apa dengan Lailatul Qadar? Kok bisa orang yang gak dapat Lailatul Qadar itu orang yang terhalang dari kebaikan? Mungkin kita akan baca surat Al-Qadar. Apa kata Allah Jalla Jalla? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun. Terakhir. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya, Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Allahu Akbar. Allah turunkan surat khusus untuk menjelaskan Lailatul Qadar. Quran nih yang jadi pedoman hidup manusia. Yang diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Yang dengannya beliau berdakwah, menunjukin, membimbing umat manusia untuk menuju ke surga Allah Azza wa Jal, turunnya pada malam kemuliaan. Allah bertanya lagi, wa ma adrak? Apa yang kau ketahui tentang Lailatul Qadar? Mungkin tidak sedikit manusia yang dengar tentang Lailatul Qadar. Apalagi surat ini surat pendek, yang sering kita membacanya bahkan menghafalnya. Maka Allah sebutkan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Kebayang orang sekarang gajiannya per bulan. Nih Lailatul Qadar lebih baik daripada gajimu 1000 bulan. Kalau dikatakan kepada orang, berapa gajimu? 5 juta sebulan. Baik. Engkau mau nggak beramal satu malam dapat gaji 5 miliar? Benar engkau. Satu malam digaji 5 miliar. Iya. Allahu Akbar. Anda rasa semua manusia tidak akan menolak. Tapi engkau harus standby di kantor nih 1 bulan penuh. Nggak mudik. Nggak apa-apa. Full ya. 24 jam. Kali 30 hari. Nggak apa-apa. Tapi gaji 5 miliar. Masya Allah. Jangan gaji 5 miliar. Gaji 100 juta sebulan. Tetap di kantor. Orang mau. Ini malam lebih baik dari 1000 bulan. Bayangin ya, 1 bulan tuh full dengan sholatnya, dengan zikirnya. Ini 1 malam engkau beramal, engkau dapat kebaikan yang lebih dari 1000. Bagaimana malaikat-malaikat turun di malam ini. Jumlah malaikat kata Nabi SAW di Lailatul Qadar itu seperti jumlah butiran kerikil yang ada di muka bumi. Jibril, sang pembawa wahyu, Sayyidul Malaika. Maka disebutkan di akhir surat, salamun hiya hatta matla'il fajr. Allahu Akbar. Malam yang penuh kesejahteraan, penuh ketenteraman sampai terbitnya fajar. Apa benar kita menginginkan malam ini? Ya kalau bicara kepingin, semuanya kepingin. Tapi enggak juga. Hanya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang yakin bahwa malam ini lebih baik dari 1000 bulan. Dia akan menginginkan. Namun yang tidak beriman dengan hari akhir, yang tidak beriman bahwa manusia akan dibangkitkan kembali, akan dihisap dengan setiap yang dia kerjakan, bagaimana dia akan mengharapkan Lailatul Qadar? Yang ada dalam benak dia adalah uang, materi. Dia bekerja untuk mendapatkan uang.
Kalau dia harus berpuasa sebulan penuh, aku dapat apa kata dia? Sholat tarawih sebulan penuh, aku dapat apa? Memang nggak dapat uang. Tapi engkau dapat yang lebih indah dari uang semua. Kalaupun kau bekerja, mendapatkan uang hingga triliunan yang kau dapatkan. Semuanya kau tinggalkan. Karena sudah jadi keniscayaan engkau akan meninggalkan dunia ini. Ahibati fillah, kalau kita benar-benar menginginkan Lailatul Qadar, maka kita harus bersiap-siap. Apa persiapan? Jangan seperti orang-orang munafikin yang pandai berbicara, pandai membuat status, tapi tatkala waktunya beramal dan berbuat, kabur mereka. Orang-orang munafik tuh kalau ngomong lihai lisan. Masya Allah. Bahkan Allah mengatakan wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsam. Kalau engkau melihat mereka, engkau akan takjub dengan penampilan mereka. Wa iyaqulu tasma' liqauli. Kalau ngomong, engkau akan benar-benar mendengarkan ucapan mereka. Tapi ka'annahum khusyubun musannad. Mereka itu seperti kayu yang disandarkan. Kayu itu indah, kokoh, kuat. Tapi dia itu bersandar sebenarnya. Bukan kayu yang menyanggah sesuatu. Tapi kayu yang disandarkan. Kalau benar antum ingin dapat Lailatul Qadar, ya tunjukkan persiapan. Allah berfirman di surat Taubah ayat 46. Tentang bagaimana orang-orang munafik ini ketika ada panggilan berjihad di jalan Allah, mereka nggak berangkat. Nanti Nabi pulang perang, mereka datang, ya Rasulullah minta maaf kita ada urusan ini itu. Mohonkan ampun kepada Allah. Seperti itu yang mereka lakukan. Lalu Allah katakan mereka ini pendusta. Mereka memang nggak mau berangkat jihad. Karena kalau benar mereka mau berangkat jihad, pasti ada konsekuensinya. Nah, silakan dibaca Taubah ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahum bi'atsahum fathabbatahum wa qila a'udzu ma'al qa'idin. Dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Maka Allah melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu. Nah, mereka memang nggak mau berangkat. Nggak ada persiapan. Orang tuh kalau mau puasa, dia makan sahur dia. Dia akan sahur. Apalagi dia pekerja. Ana ketemu sama beberapa pekerja bangunan yang nggak puasa. Ana sempat tegur mereka. Kenapa kok nggak puasa? Nggak kuat, Pak. Sampean sahur? Enggak. Memang nggak mau puasa. Memang nggak mau puasa. Kalau mau puasa dia akan sahur. Dia tahu anak kerja kuli bangunan. Mau tidak mau, anak akan butuh energi yang banyak. Sehingga sahurnya kuli bangunan nggak sama dengan sahurnya orang kantoran. Dia akan persiapkan makan yang cukup, minum yang banyak. Mungkin dia juga akan minum beberapa vitamin. Karena dia tahu, aku akan kerja bangun. Dia akan bawa tempat alat buat semprot gitu ya. Karena dia kerja di matahari takut dehidrasi. Dia harus semprot wajahnya. Ada persiapan. Aku mau puasa gitu. Anda sampaikan kepada mereka. Enggak. Anda memang enggak mau puasa. Kalau niat puasa, semua akan dilakukan. Persiapan. Dan apa persiapan kita untuk menghadapi Lailatul Qadar? Atau untuk berburu?
Apa persiapan kita untuk masuk ke 10 hari terakhir yang merupakan hari-hari terindah, di situ tersembunyi. Ingat, Lailatul Qadar itu tersembunyi. Bukan di hari tertentu sehingga kita nunggu. Oh, malam 27, ya udah malam 27 doang kita mau sholat malam. Enggak. Full Nabi SAW iktikaf. Persiapan pertama, itu persiapan hati. Bersihkan hati. Dari apa? Dari segala penyakit hati. Dari segala kotoran yang hinggap di hati. Mungkin di hatimu ada hasut. Ada kedengkian. Ada iri. Ada dendam kepada saudara. Rasulullah SAW mengatakan afdalun nas. Orang yang paling mulia. Kullu makhmumil qalb. Saduqil lisan. Semua orang yang makhmumul qalb. Saduqil lisan. Ketika Nabi mengatakan ini, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saduqul lisan na'rifu. Kalau orang yang saduq, orang yang jujur lisannya, kita faham. Tapi mahmul al-qalb, orang yang qalbunya mahmum, yang hatinya mahmum itu apa maksudnya? Mereka bertanya kepada Nabi SAW ketika tidak paham. Maka Nabi mengatakan, at-taqi, an-naqi, la ithma fihi wala baghi, wala ghilla wala hasad. Orang terbaik, orang yang menjadi penghuni surga jemaah, adalah orang yang bertakwa, yang bersih. Dia bertakwa dan dia bersih. Apanya yang bersih? Hatinya. Enggak ada dosa di situ. Enggak ada kezaliman. Enggak ada hasad. Enggak ada iri. Enggak ada dengki. Maka kita perlu membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit. Jangan di bulan Ramadan engkau sibuk hasad sama saudaramu. Jangan. Bersihkan hatimu, kemudian hiasi. Setelah bersih biasanya dihiasi. Kenapa kita perlu membersihkan hati? Karena wadah untuk amal nih hati. 10 hari terakhir tuh, di mana wadah amalnya? Ya di hati kita. Yang kata Nabi SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat, salah sairul jasadi. Di dalam tubuh itu ada sebuah organ. Ya segumpal daging. Kalau dia itu baik, semuanya baik. Tapi kalau dia buruk, dia selesai sudah. Semuanya buruk. Apa? Al-qalb. Maka setelah engkau bersihkan hatimu, kemudian hiasi hatimu. Dengan apa? Ya, dengan ibadah. Bukan ibadah raga. Tapi ibadah hati. Apa ibadah hati itu? Seperti ridha dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Ya, yang mungkin di PHK. Yang mungkin THR-nya nggak turun. Yang mungkin nggak boleh mudik. Padahal dia ingin banget mudik. Ngapain aku di sini? Ada banyak hal mungkin. Yang maksa mudik kemudian dibalikin lagi. Udah ridha. Telepon orang tuanya. Telepon keluarganya. Afwan, kayaknya aku nggak bisa mudik. Jangan takut, hatiku akan ada bersama kalian. Aku ridho ini ketentuan Allah, tapi ketika ada waktu pulang, aku akan pulang. Yakin dengan janji Allah Azza wa Jalla. Yakin dengan pahala buat orang-orang yang sabar. Tawakal, berserah diri sama Allah Azza wa Jalla. Ketahuilah jemaah. Kalau Allah tahu hati kita itu baik. In ya'lamillah fi qulubikum khairan, yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum. Ini berkaitan dengan kejadian perang Badar. Masalah pembebasan budak, masalah pembagian harta rampasan perang.
di mana ada orang-orang mungkin yang masuk Islam ya. Kemudian dia pada waktu itu ikut tentara kafir karena terpaksa. Lalu ada yang diambil dari mereka, harus bayar tebusan perang. Allah katakan, kalau di kalian itu ada kebaikan dan Allah tahu, Allah akan kasih kalian yang lebih baik daripada apa yang diambil. Masalahnya hati kita benar enggak? Hatimu baik enggak? Sehingga engkau pantas mendapatkan Lailatul Qadar. Jangan cuma berpikir, yang penting aku beramal, yang penting aku sholat malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa tuh di sini, kata Nabi SAW. Dan puasa ini disyariatkan agar engkau dapat mencapai takwa. Udah 17 hari kita puasa. Seharusnya peringkat takwa itu udah mulai itu kita dapat tuh. Hati kita udah mulai bersih. Udah menjadi mahmumul qalb saduqul lisan. Kemudian yang kedua, engkau juga perlu bersihkan hatimu dari dosa-dosa. Perbaharui taubat. Kenapa? Karena dosa ini penyebab musibah. Sumber bencana. Ketika seorang datang kepada Hasan al-Basri mengadu, mengatakan, kenapa aku ini kok nggak bisa sholat malam ya? Padahal aku tuh sudah siap-siap. Air wudhuku sudah aku siapkan. Mungkin pakaian, sejadah, semua udah aku siapkan. Tapi bablas lagi bang. Bablas lagi, terus kayak gitu. Apa kata Hasan al-Basri? Qayyadatka dhunubuka. Engkau itu dirantai, dibelenggu sama dosa-dosamu. Maka penyebab orang itu nggak bisa puasa. Orang lain pada puasa, dia nggak bisa puasa. Orang lain pada sholat malam, dia nggak bisa. Orang lain hatam Quran, dia nggak bisa. Ingat dalam kondisi dia nggak sibuk. Sama artinya kawan nih, satu kantor. Kerjaannya sama. Juga sama-sama bujangan. Kenapa yang satu sohib ana Ustaz hatam Quran 2 kali. Ana Al-Baqarah gak lewat-lewat. Qayyadatka dhunubuka. Engkau diikat sama dosa-dosa. Sehingga gak bisa bergerak. Cerita salah seorang dari salafus saleh. Gara-gara satu perbuatan dosa dia mengatakan, aku gak bisa sholat malam 4 bulan. Maka hendaklah kita menyambut 10 hari terakhir ini dengan memperbaharui tobat kita. Istighfar, perbanyak. Duduk. Baca astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu. Kalau ternyata ada dosa yang berkaitan sama orang lain yang kita zalimin, minta maaf. Minta maaf. Karena ditakutkan kezaliman kita sama saudara kita jadi penghalang juga dari qiyamul lail. Orang bisa berdiri, Masya Allah, 2 jam sholat malam. Ana setengah jam aja udah kelamaan. Dosa. Bagaimana kata Nabi SAW? Idza adnabal abdu nukita fi qalbihi nukta sauda. Ketika seorang berbuat dosa, ada nokta hitam di hatinya. Fa in taba wa naza' wastaghfara suqila qalbu. Kalau dia bertobat, dia meninggalkan dosa itu dan dia memohon ampun kepada Allah, hatinya yang ada nokta itu akhirnya bersih. Wa in ada. Kalau dia kembali berbuat dosa, balik lagi tuh nokta. Kalau dia tambah lagi dosanya, tambah lagi tuh nokta. Sampai hatinya bisa gelap gulita ketutup dosa. Maka caranya bertobat.
Ingat kalau ada hubungannya sama orang, kita makan hak orang lain, kita pernah membuli orang lain, mencaci maki orang lain, tobatlah. Kemudian yang ketiga, hindarin hal-hal yang haram. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini kita meninggalkan yang mubah. Yang haram kadang-kala masih dikerjain. Ini orang nggak makan, nggak minum, istrinya ditinggalin, tapi subhanallah, telinganya, matanya, lisannya masih melakukan yang dilarang sama agama. Maka tinggalin. Apa nggak cukup nih 12, 17 hari ya? Kita udah ditata untuk meninggalkan yang haram sebenarnya. Dengan berlatih meninggalkan yang mubah. Rasul SAW dalam hadis Abu Hurairah mengatakan, ittaqil maharim, takun a'badan nas. Tinggalkan yang haram-haram, engkau akan jadi orang ahli ibadah. Jadi jangan sampai engkau mengira, aku alhamdulillah Ustaz, aku sholat malam full, Ramadan alhamdulillah full terawih. Puasanya full, ngaji full, dosa jalan terus. Untuk jadi orang ahli ibadah itu tinggalkan yang haram. Walaupun ibadahmu biasa-biasa aja, aman engkau. Engkau akan dicap a'badun nas, orang paling ahli ibadah. Khususnya dosa mata dan lisan kita. Kemudian perbanyak doa. Saat-saat ini. Kalau engkau benar ingin Lailatul Qadar, ya perbanyak doa. Minta sama Allah. Allahumma rzuqnal qiyam Lailatul Qadar. Atau bahasa Indonesia. Bahasa apa saja. Panjatkan. Doanya orang puasa itu mustajab. Sehingga Allah benar-benar mempersiapkan dirimu untuk pantas mendapat Lailatul Qadar. 20 hari kalau engkau berdoa dari awal Ramadan. Kepingin Lailatul Qadar. Hari ini Allah marzuqnil qiyam Lailatul Qadar. Allah berikan kepada hamba Lailatul Qadar. Berikan kepada hamba bisa istiqamah. Kasih kepada hamba kesehatan ya Allah. Jangan bikin hamba lemah dan malas di malam Lailatul Qadar. Maka insya Allah kasih itu Lailatul Qadar. Terus jamaah, jangan lupa untuk baca zikir pagi dan petang. Terus zikirnya. Karena zikir itu termasuk ya penenang hati. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah tuh hati jadi tenang. Ya, sibuk mikirin mau lebaran nanti gimana, kuenya apa saja, hari pertama lebaran tuh kita mau makan apa, bajunya kayak apa. Selesaikan hari ini atau besok selesaikan. Masuk 10 hari terakhir udah. Yang ada dalam benakmu zikrullah. Mengingat Allah Jalla Jalla. Baik Ustaz, sebagian kita tetap kerja. Oke gak apa-apa. Di 10 hari terakhir ada yang masih ngantor, yang kerja. Maaf ya muskilah. Apakah kantor melarangmu untuk mengingat Allah? Enggak. Apakah tatkala engkau nyetir mobil dilarang untuk mengingat Allah? Enggak. Yang kerja sebagai driver umpamanya. Anak gimana Ustaz? Anak driver. Gak ada masalah. Engkau tetap bisa mengingat Allah. Engkau bisa dengan lisanmu berdoa memohon kepada Allah. Engkau bisa membersihkan hatimu dari hasad. Karena memang kita bicara persiapannya tadi itu tidak melakukan sesuatu yang perlu kegiatan fisik. Kita bicara hati. Kita bicara lisan. Engkau mampu untuk melakukan itu. Tentunya semua ibadah yang memang udah kita lakukan kita kerjain. Ahibati fillah. Rasulullah SAW. Nih. Persiapan Ramadan kita juga perlu tahu. Ngapain aja nanti di 10 hari terakhir. Atau persiapan Lailatul Qadar afwan. Ngapain aja di 10 hari terakhir itu. Apa yang akan kita lakukan. Kita perlu contoh. Orang tuh. Kalau goes sendirian. Capek. Tapi kalau dia goes sama kawan-kawan, di depannya ada kawannya, di samping ada kawannya, belakang ada kawannya, bisa dia semangat.
Maka kita perlu kawan. Kita perlu yang di depan kita yang bisa kita contoh. Siapa Rasulullah SAW? Para sahabat Nabi. Gimana sih mereka? Apa yang mereka kerjakan? Kalau baginda Nabi kita Muhammad SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr ahya al-lail wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zar. Rasulullah SAW kalau masuk 10 hari terakhir, beliau menghidupkan malamnya. Beliau setiap malam sholat malam. Tapi 10 hari terakhir spesial. Beliau bangunkan keluarganya. Beliau bersungguh-sungguh. Dan beliau mengencangkan ikat pinggangnya, tali sarung. Dalam riwayat lain disebutkan, wa'tazala nisa. Istri-istrinya ditinggali. Beliau fokus beribadah. Disebutkan dalam hadis Aisyah juga dalam riwayat Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Beliau bersungguh-sungguh giat, tekun beribadah di 10 hari terakhir, tidak seperti yang biasa beliau lakukan di malam-malam lainnya. Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, yustahabbu ayyuzada minal ibadat fil ashr al-awakhir min Ramadan wa ihya layalihi bil ibadat. Dianjurkan agar orang-orang itu menambah ibadahnya, ditambah di 10 hari terakhir. Dan dianjurkan dia menghidupkan malamnya, begadang. Bukan begadang nonton bola. Bukan begadang ngobrol. Bukan begadang nonton televisi. Bukan begadang nonton berita. Tapi begadang beribadah kepada Allah. Pas 10 hari jemaah. Masa nggak bisa? Ya kembali. Orang-orang munafik tuh, sebenarnya mereka bisa berangkat jihad. Kendaraan punya, tubuhnya sehat. Masalahnya nggak punya kemauan. Akhirnya Allah matikan kemauannya. Mereka punya, masih ada cahaya dikit ya. Tapi karena mereka memang nggak mau, akhirnya dimatikan. Jangan sampai kita seperti itu. Akhirnya orang-orang sibuk di masjid beribadah atau di rumahnya, kita sibuk di pasar. Bas. Cari apa? Cari baju baru buat lebaran. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kalau tadi Imam Nawawi mengatakan bagaimana di malam-malam itu dianjurkan untuk menambah ibadahnya, Al-Imam Syafi'i mengatakan astahibbu ayyakuna ijtihaduhu fi nahariha kajtihadihi fi lailiha. Aku menganjurkan kesungguhan dia beribadah di siang harinya itu seperti kesungguhan dia beribadah di malam harinya. Artinya jangan sampai pagi hari habis subuh tidur nanti habis asar baru bangun. Enggak, ini bulan puasa. Dianjurkan kau bersungguh-sungguh di pagi harinya, engkau juga beribadah. Di 10 hari tadi dalam rangka mencari Lailatul Qadar ini, maka perlu kita kesungguhan. Ahibati fillah. Nabi alaihi salatu wassalam membangunkan keluarganya. Nah, ini pesan. Bagi yang mau Lailatul Qadar, udah ngobrol sama keluarganya, sama istrinya, sama anak-anak nih. Insya Allah kita mau masuk 10 hari terakhir nih. Gimana? Kita apa mau iktikaf? Karena Rasulullah SAW iktikaf. Istri-istri Nabi juga iktikaf. Apa kita mau iktikaf? Pokoknya nggak mungkin kita punya anak kecil. Oh nggak mungkin karena kita merawat orang tua. Oh nggak mungkin karena anak masih bekerja Ustadz. Oke nggak bisa full iktikaf. Tapi bisa iktikaf? Mungkin. Antara maghrib sama subuh. Ngomong sama keluarga, udah anak
Nanti buka di masjid, udah nggak pulang. Kapan pulang? Besok. Nah, ini iktikaf yang nggak full, tapi nggak apa-apa. Tapi kadangkala orang iktikaf di masjid, keluarganya pada tidur semuanya. Repot juga nih. Maka bagaimana dia mengkondisikan hal itu? Sufyan ats-Tsauri, dia mengatakan, ahabbu ilayya. Lebih aku cintai, kata dia, idza dakhala al-ashr al-awakhir ay yatahajjad bil-lail. Aku lebih suka kalau masuk 10 hari terakhir itu tahajud sholatnya. Biasanya kan sholatnya yang ba'dal isya. Tapi dia lebih sukai tahajudnya. Wa yajtahid fi. Dan dia bersungguh-sungguh. Kayak kalau kita baca bagaimana para salafus soleh itu mandi di malam-malam 10 hari terakhir itu, habis isya ya, mereka mandi supaya seger. Alhamdulillah dulu kalau bicara mandi ini, ya apalagi di Jazirah Arab ya, air itu sulit. Kalau sekarang kita alhamdulillah mau mandi tiap 3 jam umpamanya, bisa mandi, airnya banyak. Habis isya atau sebelum isya mandi. Nanti ngantuk ini itu, wudhu masih ngantuk, mandi lagi. Boleh. Maka di sini Sufyan ats-Tsauri mengatakan dia lebih menyukai itu. Wa yunhidu ahlahu. Dia bangunkan keluarganya. Wa waladahu lis-shalah in ataqu dzalik. Dia bangunkan istrinya, anak-anaknya untuk sholat tahajud. Kalau mereka mampu. Ya, anak-anak kan tergantung umurnya, tergantung kondisinya. Kemudian bagaimana mereka menghatamkan Quran di 10 hari terakhir. Berbeda lagi. Artinya 30 hari ini puncaknya di 10 hari terakhir. Qatadah ibn Da'am as-Sadusi, seorang tabi'in, dia mengatakan, atau dia diriwayatkan bahwa dia itu biasa menghatamkan Al-Quran setiap 7 malam sebelum Ramadan. Fa'idha dakhala Ramadan. Kalau masuk Ramadan, beliau menghatamkannya setiap 3 malam. Fa'idha dakhala al-ashru. Kalau masuk 10 hari terakhir, khatama fi kulli lailatin marratan. Dia hatam tiap malam. Subhanallah. Waqi ibn Jarrah, gurunya Imam Syafi'i. Kana yaqra al-Quran fi Ramadan fil laili khatmah wa thuluthan. Tiap malam dia itu membaca Quran 1 kali hatam dan 1/3. Jadi beliau membaca 30 juz plus 10 juz. Wa yusalli ma'a dzalika 12 raka'ah min ad-duha. Kemudian dia sholat lagi. Dia sholat di pagi harinya 12 rakaat duha. Terus dia nanti sholat lagi dari zuhur sampai asar, sholat sunnah. Bagaimana dia menghatamkan Quran? Jadi malam harinya 30 juz plus 10. Siang harinya tinggal 20 juz dia hatamkan lagi. Dia sholat duha. Dia sholat antara zuhur sama asar. Sholat terus. Artinya bukan tidur doang jemaah. Ahibati fillah, Ibn Abi Mulaika, seorang tabi'in, dia cerita, kuntu aqumu bin nas fi syahr Ramadan. Dia dulu jadi imam di bulan Ramadan. Di masa setelah sahabatnya. Fa aqra'u fi raka'ah, 1 rakaat aku biasa membaca ya surat Al-Fatir. Alhamdulillah fatiris samawati wal ardi, itu 46 ayat. Atau yang semisalnya. Dan aku tidak mendapatkan orang di belakang itu yang merasa berat. Masa itu nggak ada yang keberatan jemaah. Tapi kalau kita sekarang imamnya baca juz amma aja, baca amma yatasaalun, udah dianggap berat. Maka ingat, siapkan diri kita untuk berburu Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Barakallahu fiik, itu yang bisa Anda sampaikan. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair.
Syukran kasiran Ustaz. Alhamdulillah. Ini penjelasannya. Untuk pertanyaan pertama atau diskusi pertama, karena kita kan kebagi dua Ustaz, ada di Jakarta sama di Papua. Karena di Papua waktunya lebih cepat 2 jam di sana Ustaz. Kalau ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu seperti apa Ustaz? Jadi kita bisa tanya yang di Papua duluan waktunya Ustaz. Seperti apa Ustaz? Nah, ahibati fillah. Kita nih jangan sibuk dengan ciri-cirinya. Kita udah dikasih tahu. Malamnya nih ada di 10 hari terakhir. Makanya. Taib. Anda kasih contoh nih. Ini kalau ada 4 amplop. Tuh melihat ada 4 amplop. Lalu dikatakan di salah satu amplop ini ada fulusnya. $100. Antum pilih. Kalau kita pilih salah satu, maka bisa dapat, bisa enggak. Kebetulan. Anak ambil ini, oh ternyata ada. Tapi, kalau kita ambil semuanya 4-4-nya, dapat tuh kita $100. Begitu pula dengan Lailatul Qadar. Kalau 10 hari full kita sholat malam, beribadah, dapat kita. Tapi kalau dikatakan tadi, kita coba hari ini. Tanya sama kawan yang di Papua, malamnya duluan. Gimana malam di sana? Malam di sini Masya Allah. Hujan deras kata dia. Aduh gimana di sana hujan deras. Terus tanya sama kawan tempat lain mungkin. Apa Saudi tanya sama Indonesia? Gimana di Indonesia? Jadi jamaah, nggak seperti itu cara berburu Lailatul Qadar. Tapi caranya adalah dengan fokus beribadah di 10 malam tersebut. Memang ada tanda-tanda. Yang tanda-tanda ini perkiraan. Bagaimana jelas di Al-Quran disebutkan malam itu malam yang penuh dengan ketentraman. Tentram. Makanya kalau kita ngelihat penjelasan para ulama tentang tanda-tandanya, itu diketahui malamnya penuh dengan kedamaian, kemudian pagi harinya, udah pagi nih, mataharinya itu terbit tanpa menyengat. Para ulama berusaha menjelaskan kenapa seperti itu. Ini sebenarnya tanda alami. Karena malaikat-malaikat yang tercipta dari cahaya, yang malam itu jumlahnya lebih dari butiran kerikil. Nggak mungkin ketika berangkat ke langit itu langsung sampai, enggak. Kan mereka bertahap. Dan fajar terus terbit. Sampai matahari terbit dan malaikat itu naik ke atas. Sehingga mentari itu seakan-akan terhalang dengan makhluk yang namanya malaikat yang tercipta dari cahaya. Jadi cahaya itu tidak menembus secara langsung karena ada cahaya malaikat itu. Itu di antara tandanya. Ada yang mengatakan malamnya itu nggak dingin, nggak panas ya. Yang jelas malamnya itu spesial banget. Apakah kita boleh menceritakan? Anda dapat Lailatul Qadar. Sebagian ulama mengatakan jangan. Kenapa? Takut riya nanti. Udah engkau sembunyikan. Kita. Mudah-mudahan malam ini malam Lailatul Qadar. Tapi bisa jadi kita ini jemaah merasa malam ini tenang, damai. Kayaknya malam ini. Ternyata besoknya, kok lebih damai lagi. Maka sekali lagi jangan sibuk dengan tandanya, tapi sibukkan diri dengan amalannya di 10 hari tadi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ya, sekarang. Pertanyaan selanjutnya ini di luar tema Ustaz. Nah. Bismillah, mohon informasi untuk travel umroh Ustadz Syafiq yang jadi pembimbingnya. Mungkin ada yang mau daftar Ustaz. Ini masih pandemi ya. Tapi orang udah kepingin berangkat umroh ya. Semoga nanti ada travel di Surabaya, ada di Jakarta juga. Di Surabaya ada Bin Dawud Travel.
Surabaya ada Asyifa. Nantilah kita kabarin insyaallah. Diikutin perkembangannya bisa di IG kita. Kalau sudah bisa berangkat umroh, karena tahun lalu nggak berangkat umroh disebabkan COVID, kita bersama jamaah itu umroh plus Aqsa. Sampai di Aqsa kita dengar rame masalah COVID ini. Akhirnya kita nggak bisa berangkat ke Mekah, ke Madinah, sehingga kita pulang ke Indonesia. Jadi pada tahun lalu itu ada 100 lebih jamaah yang masih ngutang sama ana, belum berangkat maksudnya. Belum berangkat kembali ke Mekah. Doakan semoga COVID-nya diangkat dan kita bisa bersama-sama berangkat umrah lagi. Hadza wallahu a'lam. Pikiran Ustaz. Silakan, ada yang angkat tangan, saya persilakan duluan dengan Pak Zaki Ahmad. Tafadhol. Silakan di-unmute mic-nya. Kalau belum, saya lari ke pertanyaan yang lain. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bismillah. Ketahuilah sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Jika rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah segumpal daging itu adalah kolbu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud kolbu di sini apakah hati atau jantung, Ustaz? Nah, Yang ditanya. Masya Allah. Ya jemaah. Kalau bicara, tunggu ya, Ana mau lihat di KBBI arti hati. KB. Nah, hati di sini ya, satu, hati itu disebut organ badan yang berwarna kemerah-merahan di bagian kanan, atas rongga perut. Baik. Yang kedua, daging dari hati sebagai bahan makanan. Iya. Yang ketiga, jantung. Dikatakan hatinya berdebar-debar, itu maksudnya jantung. Bukan hati liver ya. Jadi al-qalbu dalam bahasa Arab ini bukan liver. Kalau liver itu bahasa Arabnya kabid. Kabid. Nanti penghuni surga itu awal, kalau kita masuk hotel ada welcome drink ya. Sedangkan di surga awal makanan yang akan disuguhkan kepada penghuni surga itu apa? Ziyadatu kabidil hut. Tambahan hatinya ikan paus. Jadi kalau al-qalbu maknanya adalah jantung, yang memang kita tahu dulu ulama kalau kita lihat di beberapa buku dijulus al-qalbus sanubari. Hati sanubari. Sanubar itu buahnya pohon pinus. Bunganya pohon pinus tuh. Nah, dikatakan hati yang seperti itu. Yaitu jantung maksudnya. Dan kita tuh organ yang paling inti di tubuh manusia ya jantung. Nanti kalau jantungnya normal, insya Allah semuanya normal. Tapi jantungnya bermasalah, akhirnya semuanya jadi bermasalah. Hada wallahu a'lam. Nah. Iya, syukur Ustaz. Pertanyaan selanjutnya kayaknya sudah dibahas. Atau bisa sampaikan, Assalamualaikum Ustaz. Berkaitan dengan 10 malam terakhir Ramadan, bagaimana jikalau kita yang kerja di kantoran demi berharap dapat Lailatul Qadar dengan bergadang sebentar, atau kadang kita bisanya minimalis ikut sholat isya, tarawih, ngaji sebentar, dan subuh berjamaah agar dapat pahala semalam suntuk. Ya jemaah. Alhamdulillah. 10 hari terakhir ini spesial. Jadi kalau bicara kita biasa-biasa aja, kita sholat isya berjamaah, subuh berjamaah, kan udah dapat pahala sholat malam semalam suntuk kan. Nah, tapi bukan berarti engkau sholat semalam suntuk. Enggak. Dapat pahalanya insya Allah. Oleh karena itu Rasul SAW, beliau full di 10 hari terakhir. Terus gimana dengan yang kerja? Ahibatifillah. Ini buat yang kerja. Kalau engkau benar-benar mau dapat Lailatul Qadar, engkau punya persiapan.
Salah satunya cuti. Orang aja mau liburan cuti. Kadang-kala dia punya jadwal cuti 12 hari. Dia pasin nih. Anda mau ambil cuti 10 malam terakhir. Ini kok benar-benar niat mau cari. Ini sesuatu yang besar. Jamaah. Lebih baik dari 1000 bulan. Orang tuh bekerja nggak sampai 1000 bulan. Di kantor tuh nggak sampai 1000 bulan. Dia mungkin kerja ya 500 bulan. 40 tahun lah dia kerja. Setelah itu dia pensiun. Tapi ini 1000 bulan. Masa kok biasa-biasa aja? Maka tolong benar-benar ada persiapan. Tapi kok nggak bisa cuti saat Anda tetap harus kerja di kantor. Baik. Maka engkau waktunya. Yang pertama tadi kita bicara hati. Hatinya benerin dulu. Sehingga engkau melihat Lailatul Qadar ini dengan pandangan sesuatu yang benar-benar wah. Yang menyebabkan orang itu akan siap berkorban. Kita lihat nelayan. Kadangkala umpannya itu ikan. Dia beli ikan dulu, dia lemparin. Untuk mendapatkan ikan yang lebih besar. Maka engkau pun perlu mengorbankan waktumu, tenagamu. Maka kalau engkau biasa-biasa aja, ya biasa-biasa aja. Karena pahala itu akan diberikan sesuai dengan kelelahan dan keletihan yang kita lakukan. Bukan dengan santai ria kita dapat yang didapatkan orang yang bersungguh-sungguh. Tentunya tidak sama. Maka hendaklah kau lihat yang shift malam, anak shift malam saat nggak bisa sholat malam. Ya udah, kau berzikir. Terus mengingat Allah Azza wa Jalla. Letakkan handphonemu. Matikan televisimu. Selesai. Malam ini 10 hari terakhir, Anda nggak pegang handphone. Ima Anda berzikir, ima Anda berdoa, ima istighfar, ima salawat. Kalau memang nggak bisa sholat malam. Tapi kok bisa sholat malam ya sholat. Usahakan tetap sholat. Seperti yang tadi kita baca tentang salafus saleh. Barakallahu fikum. Ya, syukuran, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ahwat Ustaz. Ketika 10 malam terakhir untuk wanita yang berhalangan atau sedang haid, apakah amalan dan apa bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Barakallahu fikum. Naam ahibati fillah. Malam Lailatul Qadar ini untuk semuanya. Tidak seperti door prize yang diberikan kepada beberapa orang. Kita kadang-kala di kantor mamanya ada door prize diberikan kepada pegawai teladan. Mungkin 1-2 orang yang dipilih. Jadi kalau ada 1000 orang pegawai yang dapat 1, 2 atau 3 orang. Karena tujuannya untuk memotivasi yang lain supaya berlomba-lomba untuk jadi yang teladan. Tapi tetap hadiahnya untuk 3 orang. Sedangkan Lailatul Qadar ini semuanya bisa dapat. Bukan berarti kalau sudah 3 orang dapat yang lainnya nggak dapat. Semuanya bisa dapat. Laki, perempuan, kaya, miskin, tua, muda. Tinggal bagaimana menghidupkan malam ini. Semua sesuai dengan kemampuannya. Wanita sama tadi persiapannya. Hatinya dipersiapkan. Di antara persiapan hatilah adalah menerima takdir ilahi. Ketika dia datang bulan, gimana Ustaz? Ana datang bulan. Ya udah, terimalah takdir itu. Apa yang harus Anda lakukan? Semua kebaikan. Engkau masih bisa berzikir, engkau masih bisa beristighfar, bisa bersolawat, bisa membaca Al-Quran tanpa mushaf, engkau bisa berbagi dengan orang lain, engkau bikin buka di rumah, kirimkan ke masjid, engkau kirimkan makanan sodaqah buat orang-orang yang sahur di masjid. Tinggalkan kemaksiatan. Tadi yang kita bicarakan. Tinggalkan kemaksiatan. 10 hari terakhir ini usahakan kita menciptakan suasana yang kondusif untuk beribadah. Dulu di Arab ada seorang wanita kalau masuk bulan Ramadan, TV-nya itu dibalik sama dia. Anak-anaknya bingung, Umma, gimana TV-nya dibalik kita mau nonton? Nggak ada, Ramadan nggak ada nonton TV, kata dia. Udah 11 bulan nggak cukup nonton TV. Ini 1 bulan nggak nonton. Udah libur kita. Begitulah wanita. Usahakan di 10 hari terakhir ada yang dia liburkan. Libur ngecek status kawannya. Nggak ada ngecek status. Pas fokus untuk benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Mungkin dia nggak bisa sholat.
dia nggak bisa puasa, tapi dia tetap bisa menahan pendengarannya, matanya, lisannya dari semua yang diharamkan. Dan dia tetap bisa mengingat Allah Azza wa Jal, berzikir tanpa dia harus sholat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya, masih ada 3 pertanyaan dan mudah-mudahan ini 3 pertanyaan terakhir. Pertanyaan pertama, menyangkut waktu sholat subuh Ustaz. Jika menyadari bahwa fajar shodiq belum semburat, masih gelap di cakrawala timur, pada waktu azan subuh sudah dikumandangkan, apa harus dilakukan? Nah, Mohon barakallahu nasihat. fikum. Ya, ahibati fillah. Menjadi polemik ya, sempat beberapa waktu yang lalu tentang fajar shodiq. Sehingga ada yang mengatakan fajar, penentuan waktu fajar di Indonesia ini lebih dahulu 20 menit. Ada yang sampai seperti itu. Kemudian kemarin Anda lihat PP Muhammadiyah Pusat telah mengeluarkan hasil riset mereka. Betul bahwasanya fajar kita ini kepagian menurut mereka. Berapa menit kebagian? 8 menit. Bukan 20 menit, bukan 20 menit, tapi 8 menit. Sehingga Anda rasa yang tadi merasa memang masih menjadi polemik. Apa yang harus dilakukan? Sahurnya berhenti ketika adzan yang biasa. Udah. Kita berhenti. Gak makan tuh gak apa-apa. Gak makan 5 menit sebelum adzan gak apa-apa. Atau 10 menit sebelum adzan kita gak makan berhenti gak apa-apa gitu loh. Mulai imsak sudah. Kita udah gak makan. Tapi sholatnya itu setelah 8 menit. Sehingga benar-benar ya selamat dari polemik ini. Kita secara puasa yakin kita sah puasa kita. Secara sholat yakin sudah masuk waktu sholat. Ini mungkin menjadi solusi ketika ada polemik seperti yang terjadi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya, sebentar. Sisa waktu 10 menit, ada 2 pertanyaan terakhir Ustaz. Tadi saya menanyakan ciri-ciri buminya seperti apa ini. Apakah ada tanda tertentu pada seseorang telah mendapatkan malam Lailatul Qadar pada orang? Nah, barakallahu fikum. Ahibati fillah. Ramadan datang dengan segala keberkahan. Puasa disyariatkan untuk menciptakan insan-insan yang bertakwa. Kalau dikatakan apa ciri-ciri orang yang diterima puasanya? Apa ciri orang-orang yang tobatnya diterima? Apa ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Para ulama menyebutkan, kita itu hanya bisa mengira, tidak dapat memastikan. Diterima enggak amalan kita? Dapat enggak kita Lailatul Qadar? Jadi, kita berusaha untuk bersungguh-sungguh beribadah, memenuhi persyaratan. Para ulama menyebutkan, di antara ciri-ciri yang ya semoga itu menjadi ciri yang benar, yaitu kebaikan setelah kebaikan. Artinya amal soleh itu melahirkan amal soleh. Sehingga kalau engkau mendapatkan Lailatul Qadar, puasamu diterima, di bulan Syawal itu engkau jadi orang yang lebih baik. Lebih menjaga pandangan, lebih menjaga lisannya, lebih menghormati orang tua, lebih suka dengan amalan-amalan kebajikan, sholat duha, hadir kajian. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Itu mungkin di antara ciri orang mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi bukan sekedar ciri-ciri fisik. Kadang-kala bicara ciri fisik ini semua orang bisa melihat. Dari sisi umpamanya mataharinya tadi terbit tidak menyengat. Kan orang bisa melihat. Orang yang kafir pun dapat melihat. Kalau bicara sesuatu yang memang alami.
Malamnya tenang, damai. Ya semua orang yang nggak sholat pun, orang yang nggak puasa pun merasakan hal itu. Allah katakan, salamun hiya hatta matla'il fajr. Tapi mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar ini untuk siapa? Dapat nggak orang itu keutamaan Lailatul Qadar itu? Kalau semua orang di malam hari itu, ya akan terlewatin. 10 hari itu ada Lailatul Qadarnya gitu. Maka itu tadi antara tanda orang itu semakin baik, semakin soleh, semakin takut sama Allah Azza wa Jal. Yang awalnya makan haram, kemudian dia nggak lagi makan haram. Dia takut yang awalnya mungkin agak durhaka sama orang tuanya, dia memperbaiki diri. Kalau seorang suami yang awalnya kasar sama istrinya, suka mencela istrinya, dia jadi lebih sayang sama istrinya. Dia lebih lembut sama istrinya. Kalau itu seorang istri, yang mungkin dia dulu ya nggak terlalu melayani suaminya. Setelah itu dia jadi sadar bahwa ternyata ada banyak hal yang seharusnya dia lakukan kepada suaminya. Jadi intinya kebaikan melahirkan kebaikan. Sebagaimana dosa melahirkan dosa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Fadhal. Iya, Ustaz, putus-putus tadi. Ada pertanyaan terakhir, Ustaz, karena sisa waktunya udah mepet. Makna sholat malam di 10 terakhir, apakah lebih utama memundurkan sholat tarawih ke tengah malam atau ditambah sholat tahajud lagi? Nah, barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah. Kalau bicara untuk 10 hari terakhir, apakah kita mengakhirkan sholatnya? Dahulu memang mereka mengakhirkan sholatnya. Apakah kita mengakhirkan sholatnya? Atau kita tetap sholat ba'dal isya, kemudian nanti ditambah sepertiga malam akhir. Sebenarnya bebas-bebas aja. Sebagian dari salafus soleh itu ada yang tidur habis maghrib. Karena memang isyaknya itu dimundurin. Kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah mengatakan, "Laula an asyqa ala ummati, la akhartul isya ila nisfil lail." Andai kata aku tidak takut memberatkan umatku, niscaya aku akan memundurkan isya itu ke tengah malam. Tetap berjamaah. Jadi orang ba'dal maghrib, ya udah pulang sudah rumah. Isyanya dimundurin. Dulu itu dimundurin seperti itu. Sehingga mereka sholatnya itu udah malam gitu loh. Udah masuk waktu tahajud ya. Nanti akan sampai ke sepertiga malam akhir. Maka kalau ditanya tadi, mana yang utama sekarang? Kita menambah, ya tergantung kondisimu. Engkau bisa sholat isya, sholat tarawih, nyambung terus sholat sudah. Sampai istirahat sebentar, sholat lagi. Istirahat sebentar, capek, tidur setengah jam, bangun lagi. Ngantuk, minum kopi, mandi, sholat lagi. Terus sampai waktu sahur. Jadi benar-benar menghidupkan malamnya dengan sholat. Karena jumlah sholat malam ini, menurut pendapat jumhur ulama, nggak dibatasi. Memang Nabi SAW sholatnya 11 rakaat. Tapi beliau tidak pernah membatasi sholat itu 11 rakaat. Bahkan beliau memberi arahan ketika ditanya oleh seorang sahabat tentang sholat malam. Kata beliau SAW, sholatul lail matna matna. Sholat malam itu dua-dua. Kalau engkau takut subuh, tutuplah dengan witir 1 rakaat. Ya udah. Pokoknya dua terus. Dan usahakan benar-benar kita memanfaatkan momentum ini untuk sholat. Kemudian yang hafalannya sedikit bisa sholat malam dengan membaca Al-Quran lewat mushaf. Bisa jadi dia semalam baca 15 juz. Kalau memang dimulai habis isya dia mulai sholat ya. Terus orang sudah sholat witir, maksudnya dia di masjid ikut sholat tarawih karena dia iktikaf umpamanya.
Kemudian imamnya ditutup sama witir. Dia ketika imamnya witir, dia berdiri lagi. Tambah 1 rakaat. Sehingga dia nggak ganjil sholatnya. Karena dia akan witir nanti di akhir malam. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri Anda pribadi. Semoga Allah memberikan rizki kepada kita.